Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis keselamatan dan kesehatan kerja pada pabrik pembuatan mesin CV Tunas Karya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Marsha Alika Azara dengan NIM 24513061. Saya Davina Aulia dengan NIM 24513077. Saya Saika Nadira Rahma dengan NIM 24513070. Saya Danika Zulfi Haryadi dengan NIM 2451349. Baik, saya akan mulai dari latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Pada industri manufaktur, yaitu pada pabrik pembuatan mesin, terdapat berbagai potensi bahaya seperti bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikosial yang dapat menyebabkan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Berdasarkan hasil observasi di CV Tunas Karya, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti penggunaan APD yang belum konsisten, belum adanya pelatihan K3, serta belum optimalnya pengendalian bahaya. Oleh karena itu, dilakukan analisis potensi bahaya dan penyusunan program ketiga menggunakan metode ESRA. Jadi untuk tujuan dari ini, yang pertama itu mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja. Kita mengidentifikasi gimana bahayanya yang ada di CV Tunas Karya. Kedua itu menganalisis tingkat risiko setiap bahaya. Menentukan pengendalian dengan menggunakan konsep ESRA. Menyusun program K3, menyusun Emergency Response Plan atau ERP, merancang promosi K3 untuk meningkatkan budaya keselamatan. Untuk profil industrinya itu, si Pitunas Karya ini didirikan pada tahun 2003, berlokasi di Pakem, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Si Pitunas Karya ini juga bergerak di bidang pembuatan mesin teknologi tepat guna, menerapkan sistem produksi berdasarkan pesanan by order. Jadi jika orang mau pesan baru dibuat. Melayani industri kecil menengah IKM dan usaha kecil menengah UKM. Menyediakan layanan pelatihan penggunaan mesin garansi dan suku cadang. Selanjutnya ada gambaran kondisi tempat kerja. Yang pertama itu ada workshop digunakan untuk produksi mesin teknologi tepat guna. Selanjutnya ada proses kerja meliputi pemotongan logam, pengelasan, perakitan, dan finishing. Selanjutnya ada ventilasi alami cukup baik. Yang keempat ada penataan material, kabel, dan selang kerja masih kurang rapi. Yang kelima, penggunaan APD masih belum konsisten. Yang terakhir ada penerapan ketiga masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi untuk proses produksi mesin itu, yang pertama itu perencanaan dan desain. Yang kedua itu persiapan bahan baku. Ketiga, pemotongan material atau cutting. Keempat, pembentukan dan perakitan komponen. Yang kelima, pengelasan atau welding. Keenam, proses milling dan finishing. Ketujuh, perakitan akhir. Kelapan, pengujian mesin. Dan yang terakhir itu pengecatan dan pengemasan. Untuk potensi bahayanya ini yang pertama ada bahaya fisik. Yang pertama itu di Sipitunas Karya ini ada bahaya fisik. Yang pertama kebisingan mesin yang berasal dari mesin pemotong gerinda dan mesin produksi lainnya. Terus yang kedua ada percikan api dari pengelasan dan pengerindaan di mana bisa menyebabkan luka bakar, kerusakan mata, bahkan bisa memicu kebakaran juga. Terus ada serpihan logam yang bisa mengenai mata dan kulit pekerja. Resiko lainnya itu ada radiasi cahaya las yang bisa menyebabkan iritasi dan kerusakan pada mata apabila pekerja tidak menggunakan helm. Terus ada pekerja juga beresiko mengalami luka akibat sayatan pelat logam dan terjepit mesin yang belum ada pelindung atau mesin guardingnya. Terus yang kedua itu ada bahaya kimia, di mana dari paparan kebisingan mesin ini menghasilkan asap las yang bisa yang partikelnya tuh berbahaya apabila terhirup dalam jangka waktu yang panjang. Terus ada debu logam yang dihasilkan dari proses pemotongan dan pengerindaan. Jadi debu ini kalau masuk ke saluran pernapasan itu bisa menimbulkan iritasi dan penyakit akibat kerja.
Terus ada dari cairan pendingin dan pelumas mesin yang bisa menyebabkan iritasi kulit apabila kontak secara terus-menerus. Dan yang terakhir itu ada proses pengecatan yang dihasilkan oleh uap dari cat thinner dan bahan pelarut kimia yang berbahaya. Itu juga bisa menyebabkan pusing, gangguan pernapasan, bahkan keracunan. Terus yang ketiga itu ada potensi bahaya biologi. Yang pertama itu ada debu dan kotoran yang ada di lingkungan kerja. Yang kedua itu kebersihan area kerja yang apabila kurang terjaga bisa meningkatkan resiko penyakit seperti gangguan pernapasan, alergi, dan infeksi. Oleh karena itu, perlu diterapkannya 5S untuk meminimalisirkan bahaya biologis. Selanjutnya yang keempat yaitu ada bahaya ergonomi. Yang pertama, pengangkatan material secara manual jika tidak diangkat dengan benar maka dapat menyebabkan nyeri punggung. Yang kedua yaitu ada posisi kerja membungkuk. Jika pekerja sering membungkuk maka dapat menimbulkan keluhan pada leher. Yang ketiga yaitu ada berdiri terlalu lama. Jika aktivitas produksi itu dilakukan dengan posisi berdiri, maka akan menyebabkan kelelahan otot, nyeri kaki, dan gangguan sirkulasi darah pada pekerja. Yang keempat itu ada gerakan kerja berulang, di mana pekerja selalu melakukan gerakan secara berulang untuk mengoperasikan mesin maupun proses perakitan, sehingga dapat meningkatkan risiko gangguan pada tangan, lengan, bahu, dan pergelangan tangan. Selanjutnya yaitu ada bahaya psikologi. Yang pertama kurangnya pelatihan dan sosialisasi K3, di mana perusahaan seharusnya memiliki memiliki sosialisasi dan pelatihan K3 secara rutin sehingga pekerja dapat mengetahui keselamatan kerja. Yang kedua yaitu ada rendahnya kepatuhan penggunaan APD di mana perusahaan tidak ketat dalam eh, tidak ketat dalam penggunaan APD oleh pekerjanya. Selanjutnya ada beban kerja saat pesanan meningkat, di mana jika beban kerja dapat meningkatkan ketika jumlah pesanan sedang banyak sehingga dapat menyebabkan kelelahan kerja dan stres pada pekerja. Yang keempat adanya kurang pengawasan K3 di mananya belum ada pengawasan K3 secara khusus sehingga pekerja masih kurang dalam mengetahui K3 itu sendiri dan sehingga risiko kesalahan kerja meningkat. Selanjutnya ada pengendalian resiko atau ESRA. Pengendalian resiko menggunakan metode ESRA dimulai dari eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya dan aktivitas beresiko tinggi seperti pengelasan di ruang tertutup, pengangkatan manual beban berat, dan posisi kerja yang tidak ergonomis. Selanjutnya itu ada substitusi, mengganti bahan atau peralatan dengan alternatif yang lebih aman seperti elektroda rendah asap, cat berbasis air, cairan pendingin berbasis air, serta menggunakan hand truck atau troli. Selanjutnya rekayasa teknik atau engineering, memasang machine guarding, local exhaust ventilation, dust collector, floor marking, serta menyediakan alat bantu angkat dan stasiun kerja ergonomis. Selanjutnya ada administrasi, menyusun SOP kerja, pelatihan ketiga, inspeksi rutin, rotasi kerja, penerapan program 5S, serta penandaan jalur evakuasi. Selanjutnya ada alat pelindung diri atau APD menggunakan helm, helm las, kacamata keselamatan atau face shield, respirator, earplug atau earmuff, serta sarung tangan, apron las, dan sepatu keselamatan. Untuk program K3-nya itu ada pelatihan dan induksi K3, terus ada inspeksi dan audit. Jadi disarankan untuk menghadirkan ahli K3 di CV Tunas Karya. Yang ketiga itu melakukan program penggunaan APD secara lengkap untuk setiap pekerja. Yang keempat itu ada pemantauan lingkungan kerja, hygiene industri. Yang kelima itu ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi disediakan pemeriksaan kesehatan bagi para pekerja. Yang kelima, yang keenam itu ada program 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Yang ketujuh
itu ada emergency response plan dan simulasi. Jadi dibuat simulasi dan eh, alur jika terjadi bencana atau emergency. Yang ke-8 itu ada manajemen bahan berbahaya dan beracun B3. Jadi dibuat eh, dibuat sosialisasi untuk para pekerja tentang bahaya B3. Yang ke-10 yang ke-9 itu ada promosi K3 dan budaya keselamatan. Selanjutnya ada Emergency Response Plan atau ERP, merupakan rencana yang disusun perusahaan untuk menghadapi kondisi darurat agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Di CV Tunas Karya, potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi antara lain kebakaran akibat percikan las, kecelakaan kerja, dan tumpahan bahan berbahaya. ERP meliputi identifikasi potensi keadaan darurat kebakaran tumpahan B3, penetapan jalur evakuasi dan titik kumpul master point, selanjutnya pembentukan tim tanggap darurat, selanjutnya ada penyediaan APAR dan kotak P3K, selanjutnya ada simulasi evakuasi minimal 2 kali per tahun. Dengan adanya ERP, proses evakuasi dapat berjalan lebih cepat, keselamatan pekerja lebih terjamin, serta kerugian terhadap manusia maupun aset perusahaan dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu ada promosi K3. Yang pertama ada pemasangan poster K3 dan rambu keselamatan di mana sebagai pengingat untuk para pekerja. Yang kedua yaitu ada pemasangan safety board untuk menyampaikan informasi dan prosedur K3 kepada pekerja. Yang ketiga yaitu adanya penyebaran informasi K3 melalui leaflet, banner, dan video edukasi. Yang keempat yaitu adanya pelaksanaan toolbox talk atau safety briefing sebelum bekerja dimulai. Yang kelima yaitu adanya pemberian penghargaan bagi pekerja yang patuh terhadap K3 sebagai bentuk motivasi pekerja. Yang keenam yaitu adanya peringatan Bulan K3 Nasional melalui sosialisasi, simulasi, dan kampanye K3. Untuk kesimpulannya, pertama itu proses produksi di CV Tunas Karya masih memiliki berbagai potensi baik bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Yang kedua itu penerapan ketiganya belum optimal, ditandai dengan banyak pekerja yang belum konsisten untuk menggunakan APD dan belum adanya pelindung mesin, serta tata letak kerja yang kurang baik, dan minimnya pelatihan dan pengawasan K3 di perusahaan tersebut. Yang ketiga itu ada pengendalian bahaya dengan konsep ESRA, itu menjadi salah satu solusi yang komprehensif dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang keempat, program K3 dan Emergency Response Plan ERP yang dirancang itu diharapkan bisa meningkatkan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan di keadaan darurat. Serta yang terakhir itu penerapan K3 secara konsisten akan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta mendukung keberlanjutan perusahaan tersebut. Berikut ada beberapa dokumentasi dari kami. Baik, saya alihkan ke moderator. Cukup sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.